Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita tunaikan salat subuh berjamaah dan kita akan lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah melalui kajian tafsir tematik yang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan ke tema berikutnya. Setelah kita mengulas tentang tema permusuhan iblis, kalau nggak salah itu yang terakhir ya, sebelum Ramadan. Saya juga lupa karena ini saya sampaikan di beberapa majelis. Ya semoga tidak salah. Ya bahwa terakhir yang kita bahas temanya tentang permusuhan iblis. Sebelumnya kita sudah mengulas tentang Adam, ya, tentang Adam alaihissalam dan tentang surga yang menjadi kampung halaman Adam dan Hawa alaihimassalam. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan kelompok ayat berikutnya dan ini agak panjang. Tentang Bani Israel, peran mereka dalam kehidupan. Ini surat Al-Baqarah ayat 40 dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ini bisa sampai ayat 123. Mulai ayat 40 sampai ayat 123. Bahkan sebenarnya itu berlanjut sampai ayat 160-an. Cerita tentang Bani Israel saja. 40 sampai 123 saja itu sudah banyak. Apalagi kalau dilihat tafsirnya sampai ayat 160-an itu masih ternyata tentang Bani Israel. Jadi porsi Bani Israel ini, penjelasan tentang Bani Israel di surat Al-Baqarah saja sangat dominan. Maka hendaknya kita bisa mengambil ibrah dari sana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Bani Israel? Baik, kita runut dulu dari awal ya, dari awal pembahasan kita, dari awal Al-Qur'an kita telah membahas muqaddimah Al-Qur'an. Pembuka Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah intisari dari Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Keinginan-keinginan Allah ke atas kita semua terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Dan dari 7 ayat surat Al-Fatihah, 7 ayat itu terangkum dalam 1 ayat saja. Kira-kira ayat keberapa? Masih ingat enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ayat kelima surat Al-Fatihah adalah intisari dari apa yang Allah inginkan ke atas kita semua. Kita sebagai manusia. Yang alhamdulillah dalam konteks kita yang ada di sini, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh insyaallah. Di luar sana mayoritas manusia-manusianya tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang telah menciptakan mereka. Dan Allah menginginkan kepada setiap mereka untuk memiliki komitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, jadi apapun ayat di dalam Al-Quran, ya, ujungnya itu atau pangkalnya, bukan ujungnya ya, pangkalnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam tafsir surat Al-Fatihah di pertemuan pertama dulu. Syekh Said Hawa rahimahullah di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Asas, ya, Al-Asas fit Tafsir, membagi Al-Quran ini menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat 4 tentang akidah. Ayat 5 tentang ibadah. Ayat 6 dan 7 tentang manhajul hayah, tentang sistem kehidupan. Ya, jadi sistem kehidupan kita hendaknya mengacu kepada ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Fatihah. Ini mungkin merupakan istilah yang baru, apalagi dalam konteks ilmu tafsir. Ketika ada ulama yang mengaitkan surat Al-Fatihah atau bagian dari surat Al-Fatihah itu dengan sistem kehidupan, manhajul hayah. Jadi sepatutnya kita terus tadabburi ini, ya, renungkan. Apakah sistem kehidupan kita sudah mengacu kepada ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Fatihah ini? Baik, di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebagai misi hidup kita. Dan itu diperkuat oleh satu ayat di surat Az-Zariyat, tepatnya di ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan itu juga diperkuat dengan ayat 21 surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Perintahnya kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Jadi ini adalah misi hidup kita. Ibadah adalah misi hidup kita. Ibadah dalam skup yang umum, bukan hanya skup khusus ritual. Ibadah mahdoh, tidak. Ya. Ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan sejenisnya, itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Para ulama membagi ibadah menjadi 2. Ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus itulah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Jadi selain ibadah mahdoh ada lagi bentuk ibadah lainnya, yaitu ibadah umum. Yang sebagian kita di setiap sholatnya membaca, menguatkannya dengan satu komitmen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Jadi ini adalah misi hidup. Misi hidup kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan saat tidur pun hendaknya niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan misi hidup setiap manusia. Kemudian di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, adalah petunjuk untuk melaksanakan misi itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing untuk tidak melenceng dalam melaksanakan misi kita sebagai hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Konkretnya apa jalan yang lurus? Quran. Ya. Plus mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah siratal mustaqim
yang konkret. Ya. Jadi petunjuk untuk melaksanakan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semakin banyak kita mengetahui apa-apa yang Allah firmankan dan apa-apa yang Rasulullah SAW sabdakan, maka peluang kita untuk merubah kebiasaan menjadi bernilai ibadah itu sangat besar sekali. Ketika mayoritas umat Islam belum memahami tentang ini, mereka mengira ibadah itu ya sholat, zakat, puasa, haji, itulah ibadah. Zikir, doa, itulah ibadah. Mereka tidak merasa bahwa ketika mereka keluar rumah untuk mencari nafkah itu ibadah. Tidur mereka pun ibadah seharusnya. Tidak merasa gitu. Ya. Baik. Selanjutnya, ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menggambarkan 3 kelompok manusia saat menjalani misi ibadah itu. Ada yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Apa bentuk nikmatnya? Bentuk nikmatnya adalah hidayah tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya, mereka dengan konsisten bisa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mereka inilah yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim. Siapa saja mereka? Di ayat 69 surat An-Nisa. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, jadi mereka secara lebih khusus lagi terdiri dari 4 kelompok. Kelompok para nabi, ya, kelompok siddiqin yang jujur dalam mempertahankan keimanannya sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, kemudian syuhada dan shalihin. Jadi 4 kelompok inilah yang Allah maksud dengan alladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka. Kelompok yang kedua dan ketiga, ini kelompok manusia yang berbeda 360 derajat. Ya. Yang satunya punya ilmu tapi nggak mau diamalkan, punya petunjuk, tahu akan misi itu, tapi mereka tidak mau amalkan. Yang satunya lagi Allah cap sebagai dhalin, tersesat. Gara-gara terlalu kreatif dalam tanda kutip. Ya. Melaksanakan apa-apa yang Allah tidak perintahkan dan meninggalkan yang justru Allah perintahkan. Ya. Jadi mereka melaksanakan ibadah itu tanpa ilmu. Dhalin. Kalau al-maghdub alaihim tahu, punya ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah dalam arti yang luas, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Ilmunya mereka tahu. Jadi al-maghdub alaihim, mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ad-dhalin, orang yang beramal, rajin beramal tapi tidak berlandaskan ilmu. Dhalin. Dengan demikian alladzina an'amta 'alaihim adalah mereka-mereka yang rajin beramal dan amalan-amalan mereka berlandaskan ilmu yang jelas. Apa yang dimaksud dengan ilmu? As-siratal mustaqim. Ilmu itu adalah Quran dan sunnah. Maqalallah wa maqalar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata para ulama kita. Ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang paling tinggi kualitasnya. Ilmu yang lain adalah cabang dari ilmu utama itu. Ini baru
sekilas saja dari surat Al-Fatihah, ya, bahwa surat Al-Fatihah ini adalah intisari Al-Quran yang hendaknya kita terus resapi dan maknai. Ya, apalagi di setiap sholat kita selalu membaca surat ini. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak dianggap satu sholat tanpa surat Al-Fatihah. Ya, artinya ini surat yang sangat akrab dengan kita. Permasalahannya, sudah sejauh mana kita melaksanakan konsekuensi dari surat Al-Fatihah yang selalu kita baca itu. Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban agar sholat kita sah? Ataukah kita sudah mulai memaknai surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat kita, khususnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi subhanallah ya, bentuk kemukjizatan Al-Quran ini ada juga dari sisi cara melafatkannya. Kita kalau sudah mengerti maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita terapkan dalam sholat kita, mantep gitu. Membaca huruf ya yang bertasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan mantep membacanya. Ya, jadi kemukjizatan Al-Quran, kelebihan Al-Quran itu ada juga pada sisi lafat-lafatnya. Cara mengucapkan lafat-lafatnya itu berkaitan juga dengan kemukjizatan Al-Quran. Ya. Baik, ini di awal Al-Quran kita dapatkan ini. Artinya, intisari keinginan Allah ada di awal Al-Quran, di surat Al-Fatihah. Kemudian di 20 ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tipe manusia sepanjang zaman. Sampai hari kiamat, manusia tidak keluar dari 3 tipe. Tidak ada tipe yang keempat. Tipe yang pertama, ayat 2 sampai ayat 5 surat Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mimnya kan tidak ada penafsirannya ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin dan seterusnya sampai wa ulaika humul muflihun. Ini penggalan ayat atau ayat-ayat yang bercerita tentang tipe manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Sedangkan tipe yang kedua di 2 ayat saja, ayat 6 dan ayat 7. Innal ladzina kafaru. Jadi tipe kafirun. Yang pertama tipe mukminun atau muttaqun. Yang kedua tipe kafirun. Sisanya 13 ayat, ayat 8 sampai ayat 20, ceritanya tentang tipe orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal mereka tidak mengimaninya. Alhamdulillah Allah yang membuka rahasia mereka kepada kita semua. Bahwa mereka pura-pura beriman. Nah seperti itulah tipe orang-orang munafik. Sepanjang zaman manusia adalah bagian dari salah satu dari 3 tipe itu. Ya, semoga kita konsisten berada di tipe yang pertama. Amin. Ya. Karena ada kemungkinan ya, yang sudah berada di tipe pertama ini, ya, imannya itu luntur dan kemudian ada sifat-sifat kemunafikan di dalam dirinya. Ya. Semakin dominan sifat-sifat itu, maka semakin kental kemunafikannya. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara cenderung berbohong. Kalau sekali 2 kali itu belumlah, semoga belum dikatakan munafik. Tapi kalau selalu, kalau dia ngomong kita udah ini pasti bohong. Kalau sudah seperti itu, nah itu
tanda munafik tulen gitu. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji cenderung mengingkari. Ya. Kalau sekali dua kali itu semoga belum munafik namanya. Tapi kalau sudah sering berjanji dan selalu diingkari janjinya, itu munafik. Kalau dia janji, udah kita sudah dapat feeling, ini pasti diingkari. Dan ternyata benar, itu munafik tulen. Ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan jika dia diberi amanah, cenderung berkhianat. Ya, jadi shadaqa Rasulullah SAW. Ya, jadi sudah sejak lama Rasulullah mengungkapkan tentang ini. Ya, ini bukan ingin menyindir seseorang, bukan. Karena tiga ini ada potensi juga untuk melanda masing-masing kita. Bukan hanya orang-orang tertentu, siapapun manusianya rentan akan tiga sifat ini. Makanya ya kita harus benar-benar gigih mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Ya. Jadi kembali sepanjang zaman manusia terdiri dari tiga tipe ini. Tidak ada tipe keempat. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung membahas tentang tiga tipe manusia ini setelah Allah jelaskan tentang misi hidup setiap manusia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam menjalankan misinya, realitanya di lapangan manusia terdiri dari tiga tipe ini. Ada yang konsisten dan ada yang tidak mau dan ada yang tidak konsisten. Gitu. Ya kira-kira ya gak usah kira-kira lah ya. Semoga kita termasuk ya, golongan yang pertama. Ya. Jangan sampai keimanan kita tergerus sehingga kita masuk golongan yang ke-8. Ketiga kok 8. Di ayat 8 maksudnya. Ya, masuk golongan yang ketiga. Kalau golongan yang kedua, kita dalam menyikapinya itu jelas. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Ya, tapi kalau kelompok ketiga ini memang rumit menghadapi kelompok ketiga ini. Kita kira dia itu kawan kita, ternyata enggak. Gitu. Jadi rumit, makanya porsi ayatnya Allah gambarkan di 20 ayat pertama surat Al-Baqarah dominan. Ya. Mukminun itu cuma 4 ayat, kafirun cukup 2 ayat. Sementara munafikun 13 ayat. Dari komposisinya saja kita bisa menyimpulkan hukum. Bahwa dalam kehidupan nyata, yang rumit adalah ketika kita berhadapan dengan orang-orang munafik. Yang suka berbohong. Kita repot kalau menghadapi orang-orang yang berbohong gitu. Susah kita. Ya, tenaga kita akan lebih harus kita keluarkan ketika kita berhadapan dengan orang yang suka bohong. Ya. Dan banyak menyengsarakan orang yang bohong ini. Banyak menyengsarakan orang lain. Ya. Katanya mau nunggu, ternyata dia nggak menunggu. Gitu kan. Kan capek kita menunggu. Ya. Katanya mau diberangkatkan, ternyata nggak diberangkatkan. Ya. Jadi capek kita. Ya, dan ini sekaligus sebagai ujian dari Allah buat kita. Ya. Dan juga sebagai bahan introspeksi bagi kita. Ya. Supaya jangan sampai ini terjadi kembali di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi ini di 20 ayat pertama. Ada mukminun, ada kafirun, ada munafikun. Catatannya, sepanjang zaman manusia selalu berada di salah satu dari tiga tipe manusia ini. Tidak ada tipe yang keempat. Kita harus selalu mencocokkan diri kita menjadi bagian dari kelompok yang pertama. Ya. Setelah itu, barulah Allah Subhanahu wa taala mengawali perintahnya kepada seluruh manusia yang terdiri dari tiga tipe itu, khususnya tipe kedua dan tipe ketiga. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia,
Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kata yang dipakai adalah Rabb, bukan Allah. Bukan u'budullah, tetapi u'budu Rabbakum. Ya, kalau kita kaitkan dengan jenis tauhid, jenis tauhid yang Allah angkat dalam perintahnya ini adalah tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Bukan u'budullah, tetapi u'budu Rabbakum. Kenapa? Karena setiap manusia mengakui Allah sebagai Rabb. Yang tidak diakui oleh sebagian manusia adalah Allah sebagai ilah. Apa beda ilah dengan Rabb? La ilaha illallah artinya, kalau bahasa Indonesianya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin artinya dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini terjemahan yang bahaya. Seolah-olah sama ilah dengan Rabb. Padahal orang-orang Arab Quraisy mengakui Allah sebagai Rabb. Mereka tidak mau mengakui Allah sebagai ilah. Sementara kita menerjemahkan ilah dengan Rabb itu sama. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Rabb dengan ilah sama. Itu bahaya. Karena orang-orang kafir Quraisy mengimani Allah sebagai Rabb. Kalau dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Ya, jadi rububiyatullah, Allah, fungsi Allah sebagai Rabb diyakini oleh orang-orang Arab Quraisy. Yang mereka tidak mau adalah ketika diajak oleh Rasulullah SAW menyembah hanya kepada Allah, meyakini Allah lah sebagai ilah, la ilaha illallah, itu yang mereka nggak mau. Kalau Allah sebagai Rabb, mereka terima dan mereka sudah lama mengakuinya. Jadi di ayat 21 sampai ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang rububiyahnya kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Kalau kalian mau beribadah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ya. Apa beda Rabb dengan ilah? Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan dan mengelola seluruh ciptaan-ciptaan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Apa yang Allah lakukan untuk seluruh ciptaan-ciptaannya, untuk seluruh makhluknya, itu adalah fungsi Allah sebagai Rabb. Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menentukan jodoh, apalagi yang menurunkan hujan. Jadi tentang pengelolaan alam semesta itu adalah fungsi Allah sebagai Rabb yang diakui oleh seluruh manusia, termasuk orang-orang kafir Quraisy pun meyakininya. Kalau ilah, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan juga jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Rabb, Allah sebagai Rabb, apa yang Allah lakukan untuk ciptaan-ciptaannya? Kalau Allah sebagai ilah, apa yang seharusnya dilakukan oleh hamba, oleh manusia dan jin kepada Allah? Ya. Jadi itu beda Rabb dengan ilah, beda, nggak sama. Nah, ketika Allah pakai ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, kenapa memakai Rabb? Karena seluruh manusia meyakini Allah sebagai Rabb. Kalau perintahnya u'budullah, ada sebagian manusia yang menolak untuk meyakini Allah sebagai ilah.
Jadi perintah Allah di ayat 21 ini universal dia. Berlaku kepada semuanya. Semuanya meyakini itu. Nah, setelah itu ya, atau perintahnya u'budu. Objeknya adalah Rabbakum. U'budu Rabbakum. Jadi yang mencipta itulah yang sepantasnya untuk disembah, bukan berhala-berhala yang tidak bisa ngapa-ngapain. Ini ceritanya di ayat 21 sampai ayat 29. Di 9 ayat ini penekanannya tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penegasan dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi 3 tipe manusia yang kita sudah singgung tadi, khususnya kafirun dan munafikun, ya, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Kan Allah yang sudah alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Jadi fenomena tentang penciptaan itu diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy juga. Jadi mereka disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka dengan fenomena penciptaan yang ada, bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah. Dengan demikian hanya Allah lah yang sepantasnya mereka sembah. Nah, setelah itu Allah bercerita tentang kronologis penciptaan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala di awalnya menjelaskan tentang misi setiap manusia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian realitanya di lapangan tetap ada 2 kelompok lagi, kafirun dan munafikun. Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan ya, khususnya 2 kelompok tadi tentang siapa diri mereka dan dari mana asal mereka, dengan menceritakan tentang Adam. Dan bercerita juga tentang musuh Adam dan musuh dari keturunan-keturunan Adam sampai hari kiamat, yaitu iblis. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita semua tentang fenomena yang sudah ada sejak penciptaan Adam alaihissalam, bahwa yang namanya iblis sangat memusuhi manusia. Iblis tidak akan senang kalau ada manusia yang baik, yang beriman kepada Allah. Iblis tidak senang. Dia akan terus berupaya bagaimana supaya manusia yang baik, yang soleh ini bisa berubah profilnya. Tentang perseteruan iblis inilah yang Allah ceritakan khususnya di surat Al-Baqarah ini. Kemudian sebagaimana yang kita sudah uraikan juga, diulang kembali di dalam surat Al-A'raf. Ya, bahkan di dalam surat Al-A'raf ya, ada ayat ya, yang menjelaskan tentang misi iblis. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan halang-halangi mereka, Adam dan keturunan-keturunannya, dari menjalani jalanmu yang lurus, dari meniti jalanmu yang lurus. Ya, jadi sementara kita mempunyai misi ihdinas siratal mustaqim, iblis mempunyai misi la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi jangan so akrab dengan iblis. Jangan berdamai dengan iblis. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan iblis itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita semua. Jangan justru ingin dia dijadikan sebagai teman. Selamanya sampai hari kiamat iblis itu sepantasnya dijadikan sebagai musuh. Allah yang menyatakan itu. Allah yang menciptakan kita yang menyatakan itu. Nah, iblis di sini termasuk di dalamnya minal jinnati wan nas. Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Iblis sendiri adalah bagian dari bangsa jin. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis adalah bagian dari bangsa jin yang keluar dari ketaatannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi permusuhan iblis abadi sampai hari kiamat. Dalam kehidupan kita ini, iblis tidak akan senang melihat kita baik-baik saja gitu. Ya. Perjalanan hidup kita lurus-lurus saja, iblis tidak akan senang. Ya. Dan kita sebutkan tadi bahwa setan terdiri dari kalangan jin dan kalangan manusia. Yang dari kalangan manusia itu siapa? Ya setiap mereka yang setuju, bahkan profilnya seperti profil yang diinginkan oleh iblis. Kalau dari kalangan manusia siapa mereka? Kira-kira siapa? Yang setan dari kalangan manusia ini konkretnya siapa? Dari 3 kelompok yang disebutkan di awal Al-Quran, Al-Kafirun dan Al-Munafikun ini konco-konconya iblis. Ya. Yang dalam kehidupan nyata, fakta yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, kalau dikaitkan dengan kelompok tertentu, setan dari kalangan manusia itu adalah orang-orang Yahudi. Ya Bani Israil kuru dan seterusnya. Ya, panjang lebar Allah Subhanahu wa taala sebutkan profil tentang mereka. Profil mereka dulu di zaman Nabi Musa seperti apa. Kemudian di zaman Nabi Sulaiman seperti apa. Kemudian di zaman Nabi Zakaria seperti apa. Di zaman Nabi Isa seperti apa. Komplit ceritanya. Kita dapatkan semuanya di dalam Al-Quran, bukan di dalam hadis. Di dalam Al-Quran kita dapatkan. Itu artinya ada hal yang spesial tentang komunitas Bani Israel ini. Ya. Walaupun tidak semua Bani Israel itu jelek ya. Tapi karena yang dominannya ini adalah suka menjerumuskan manusia-manusia yang lain ya, untuk ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya mereka ini menjadi penamaannya menjadi negatif. Bani Israel ya udah negatif. Karena konotasi itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau disebutkan Bani Israel, ya Bani Israel, itu konotasinya pasti negatif. Ya. Khususnya Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, yang disebutkan oleh Allah Al-Maghdub alaihim, itu adalah orang Yahudi. Ya. Konteks khususnya Al-Maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah itu orang Yahudi. Walaupun tidak semua orang Yahudi itu jelek, jahat. Kan nggak semuanya. Ada juga yang baik, walaupun tidak banyak. Di zaman Rasulullah SAW, orang Yahudi yang masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah SAW tidak ada 10 orang. Tidak ada 10 orang. Orang Arabnya banyak, tapi orang Yahudi yang masuk Islam, Yahudi Madinah yang masuk Islam itu nggak ada 10 orang. Itu kan menjadi fakta bagi kita. Ya, untuk jangan sok akrab dengan orang Yahudi. Ya. Perjanjian damai dengan Yahudi, sejak zaman Nabi Musa mereka menyalahi janji, bukan janji kepada manusia, janji kepada Allah. Ya. Ketika mereka mengucapkan sumpah janji mereka, Bukit Tursina diangkat di atas mereka. Kalau sekarang pakai mushaf kan, enteng mushaf. Gitu. Bani Israel, Bukit Tursina di atas. Ayo mau janji nggak? Mau bersumpah nggak? Kalau mereka nggak mau bersumpah, nggak mau berjanji, akan ditimpakan ke atas mereka Bukit Tursina itu. Mereka pun mengucapkan sumpahnya sambil melihat ke atas. Gitu. Itu pun mereka langgar. Ya. Jadi tidak ada ceritanya ya, orang-orang Yahudi itu mematuhi ya, perjanjian yang mereka buat kepada manusia manapun, itu nggak ada track record yang seperti itu. Ya. Jadi orang-orang umat Islam yang ada di Palestina, mereka sudah paham tentang ini.
Jadi kita jangan sok tahu begitu ya. Kan ada sebagian pengamat yang sok tahu. Ya sudahlah, dibuat aja perjanjian dan seterusnya. Perjanjian itu sudah lama, sejak zaman Nabi Musa. Ya, mereka buat, kalau mereka sedang tertekan, mereka pura-pura melakukan perjanjian damai. Tapi ketika sudah kuat lagi, nyerang lagi. Gitu. Itu terus yang selalu berulang. Nah inilah setan-setan dari kalangan jin ternyata ya, berdasarkan ya, ayat-ayat yang kita, tapi tidak secara langsung ya, kita bisa menyimpulkan ya, bahwa setan yang minal jinnati wan nas yang dari kalangan manusia adalah istilahnya apa ya? Yang paling utamanya adalah orang-orang Yahudi. Sehingga di dalam Al-Quran secara rinci Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulas tentang profil Bani Israel itu. Masalah utama Bani Israel adalah yang tudunal mitsaq, suka menyalahi janji. Jadi lebih dari profil orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Itu munafik yang dari kalangan muslim gitu ya. Nah, ini orang Yahudi ini non muslim. Sudahlah dia akidahnya kafir, ya punya kemunafikan yang amat sangat, ciri-ciri kemunafikan yang amat sangat. Kenapa mereka bisa segigih itu dalam memusuhi kita? Karena kita tidak dianggap manusia oleh mereka. Yang manusia cuma mereka. Padahal Allah yang mengatakan, Allah yang sudah pernah melaknat mereka menjadi babi dan menjadi kera. Ya. Al-qiradata wal khanazir. Ya. Allah yang sudah melaknat mereka, mengutuk mereka menjadi kera dan menjadi babi. Ya. Sejarah sudah mencatat itu. Kok malah kemudian mereka yang menganggap kita sebagai bukan manusia, sebagai hewan, yang manusia cuma mereka. Jadi ini nyambung ya, tentang realita yang ada ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, itu nyambung. Dan memang harus nyambung. Gitu. Gak mungkin meleset. Ya, karena Al-Quran ini adalah hidayah bagi kita, petunjuk bagi kita, sampai hari kiamat. Bahwa kehidupan ini tidak akan melenceng dari apa yang Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita akan ngerti tentang pemeran-pemeran dalam kehidupan ini. Nah, ini bahaya ini orang ini. Kita akan bisa menyimpulkan seperti itu. Ya, cuma kalau kita ingin ngajak orang lain supaya meyakini apa yang kita yakini, itu memang agak susah. Kenapa? Karena di sisi lain ada iblis gitu. Yang berperan merasuki teman-teman kita yang tidak mau kita ajak gitu, untuk meniti jalan yang lurus. Jadi ini semakin asik ini ya, tentang perseteruan iblis. Ya, jadi yang berperan di tengah-tengah kita ya, untuk ketika kita mengajak ya, masyarakat agar menjadi baik, ya, agar meniti jalan yang lurus, gak akan langgeng, ya, gak akan bisa tiba-tiba kita gampang ya untuk mengajak manusia untuk meniti jalan yang lurus, itu gak akan gampang. Ya, buktinya Rasulullah SAW 23 tahun, ya, 13 tahun pertama yang terekrut cuma 150 orang. 13 tahun ya, 13 tahun ya, yang mau mengikuti Rasul itu cuma lebih kurang 150 orang. Berarti satu tahun berapa orang? Kalau 13 tahun cuma 150 orang. Ya, hanya 10, hanya kurang dari 10 malah. Ya. Jadi itu fakta ya, bahwa ketika kita mengajak manusia untuk meniti jalan yang lurus, untuk beramal soleh, pasti kita akan mendapatkan tantangan. Kenapa?
Kenapa kok susah banget kita mengajak orang lain padahal yang kita ajak adalah, yang kita tawarkan adalah hal-hal yang baik. Jawabannya karena di samping mereka itu ada setan. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Permusuhan iblis itu abadi sampai hari kiamat. Makanya kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menghibur Rasulnya ketika bersedih. Ya. Rasulullah sangat sedih melihat objek dakwahnya itu susah banget untuk diberi peringatan. Ya. Selalu nolak. Belum apa-apa sudah nolak. Padahal yang ditawarkan adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya, la yahzunka qauluhum. Jangan sampai perkataan mereka itu menjadikan hatimu bersedih wahai Muhammad. Ya. Di satu ayat Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Allah berkehendak, sungguh seluruh manusia itu akan beriman semuanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Muhammad akan memaksa mereka supaya mereka beriman semua? Ini adalah hiburan kepada Rasulullah SAW dan juga hiburan kepada kita. Bahwa kewajiban kita adalah menyampaikan nilai-nilai kebaikan itu kepada orang lain. Itu saja. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tawasobil haq, tawasobil sabar, itu yang kita lakukan. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, selesai. Ya. Yang Allah inginkan adalah kita melaksanakan kewajiban, bukan sukses dalam melaksanakan kewajiban itu. Masalah sukses itu tidak Allah bebankan ke atas kita, alhamdulillah. Gitu. Ya. Kewajiban kita menyuarakan kebenaran. Ya. Kalau ada orang yang mendengarkan dan mengikuti kebenaran itu, alhamdulillah. Itu bonus bagi kita. Kalaupun tidak, kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Itu adalah hiburan kita. Jadi jangan ngoyo gitu ya, supaya mereka mau ikut semuanya, jangan. Ya. Cerita tentang memperjuangkan kebenaran dalam kehidupan ini selalunya nggak langgeng. Manusia yang paling benar di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul. Ya, para pembawa kebenaran itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat nabi dan rasul itu dan pengikut-pengikut yang lainnya. Ya. Ya, sebagaimana kita insya Allah pengikut Rasulullah SAW. Ketika kita akan beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita bertawasobil haq, tawasobil sabar, sekarang ini kita rasakan ini kok susah banget. Gitu. Ya. Padahal kan sudah jelas, ya. Kemungkaran itu sudah jelas, ya kan? Ya. Kerusakan itu sudah jelas, korupsi di mana-mana sudah jelas. Nggak ada yang ditutup-tutupi, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Gitu. Orang-orangnya pun sudah jelas, tapi kok kenapa satu kelompok merasa bahwa dirinya lah, kelompok dialah yang paling bersih. Padahal koruptor-koruptor itu berasal dari kelompok dia. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian sudah mendengar berita ini gitu ya. Katanya melalui lembaga survei gitu. Ini kan kita miris ya. Kita ini luar biasa ya tantangan kita di beberapa tahun terakhir ini, dan inilah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan kepada kita semua. Ya, jadi kita tidak punya pilihan ya, dalam kondisi seperti ini kita harus rajin-rajin mencari hikmah. Kira-kira hikmahnya apa? Karena seluruh peristiwa dan kejadian adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kejadiannya. Terjadinya atas kehendak Allah, bukan terjadi dengan sendirinya, enggak. Skenarionya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Ketika terjadi dan kita menjadi korban, cenderung menjadi korban, kan umat Islam menjadi korban terus ini sekarang ini, khususnya di Indonesia. Ya. Kira-kira hikmahnya apa?
Kita harus rajin-rajin mencari hikmah. Kalau tidak, kita akan putus asa nantinya. Gitu. Ya, kok begini amat gitu. Ya. Sampai ada yang berkomentar umatnya dimusuhi, ya, ulamanya dipersekusi, dikriminalisasi, tapi dananya diinginkan gitu. Ya. Zakat, ada kampanye zakat bulan Ramadan kemarin, wakafnya itu menjadi target ya, wakaf umat Islam, dana haji umat Islam, dana umroh ingin dipusatkan, ya. Giliran umatnya susah sekali untuk melaksanakan ya aktivitas mereka sebagai muslim. Untuk naik haji saja nggak dibela gitu. Ya. Yang lain-lainnya dibela, kok ini belum apa-apa udah dibatal. Allahul musta'an. Ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, itu semuanya yang patut untuk disalahkan adalah iblis. Yang lain-lainnya itu sebagai orang-orang yang pihak-pihak yang sudah terpengaruh oleh pemikiran iblis semuanya itu. Ya, atau malah menjadi bagian dari pasukannya iblis. Ya. Jadi kita jangan terlalu bersedih hati. Ya. Kita karena ini semua adalah ketetapan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi karena Allah menginginkan ini terjadi dengan satu hikmah yang Allah inginkan. Kata para ulama, ketika kezaliman itu semakin hebat, itu pertanda kebenaran akan muncul. Insya Allah, ya, amin. Ini kan kita sudah nyesek nih sekarang ini ya. Nah, ini kata para ulama, ketika dada kita sudah sesak gitu ya, karena kezaliman orang-orang di luar sana, itu pertanda bahwa kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Jadi tanda-tandanya itu. Ya, ketika Rasulullah SAW sudah tersudut, ya, ingin dibunuh, ya, kemudian diboikot, macam-macam yang Rasulullah alami selama 13 tahun di kota Mekah. Ya. Dan hikmahnya hijrah. Ya. Hikmah dari hijrah, Rasulullah punya tempat, ya, punya negara istilahnya, punya rakyat, punya undang-undang Al-Quran. Ya. Artinya Rasulullah bisa membuat negara sendiri di Madinah. Dan kemudian di tahun kedua hijrah justru bisa mengalahkan musuh utamanya itu kafir Quraisy. Hikmah itu memang akan datang berikutnya. Ya. Sementara kita tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Maka tidak ada kata yang pantas untuk menjadi nasihat bagi kita semua kecuali sabar. Ya. Nah, di ayat 40 ini kita baru masuk ke tadi review ya, tapi reviewnya ini memang harus selalu kita ingat gitu supaya kita bisa menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Kita ini berada di mana? Ya, dari surat Al-Fatihah 20 ayat pertama, surat Al-Baqarah, kemudian ayat 21 sampai 29 perintah tentang ibadah, kemudian cerita tentang penciptaan Adam, ya, dan hikmah yang ada di dalamnya itu seperti apa. Nah, ini cerita-cerita awal dari Al-Quran yang harus kita kuasai supaya kita tidak melenceng dan supaya kita tahu siapa saja yang berperan dalam kehidupan kita ini dan supaya kita tidak rentan akan sikap berputus asa. Karena ini memang sudah Allah skenariokan semuanya. Ya. Kita tinggal menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Tantangan ya harus kita hadapi dengan tegar dan sabar. Dan kemudian di ayat 40 barulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan musuh kita yang konkret. Kalau iblis nggak konkret dia, abstrak. Ya. Dia tidak bisa terlihat oleh mata kita. Yang bisa terlihat oleh mata kita, ya, yang merupakan
bagian dari iblis adalah Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala ini baru di ayat 40, kemudian ayat 47 48 kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan nikmatku yang telah aku anugerahkan ke atas kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian sepantasnya takut. Ini perintah Allah kepada komunitas manusia yang Allah sebut sebagai Bani Israel. Di ayat 47 dan 48, berikutnya di ayat 122 sampai 123, kembali Allah mulai firman-Nya dengan Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini ayat 47. Yang diulang kembali oleh Allah di ayat 122 persis. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kemudian ayat 48-nya wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum yunsarun. Di ayat 123 diulangi kembali dengan redaksi yang agak beda sedikit. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun. Ya. Jadi 47 48 dan 122 123 ini sama gitu. Isinya sama, arahnya juga sama ke Bani Israel. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah pernah melebihkan mereka ke atas manusia-manusia yang lainnya. Ya. Di zaman itu, kata para ulama tafsir, di zaman itu, ini catatan yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita mencomot ayat ini atau potongan ayat ini sebagai dalil bahwa Bani Israel memang sudah sejak lama Allah lebihkan ke atas seluruh manusia. Memang itu pernah terjadi, tapi di zamannya. Kalau di zaman ini, apakah itu tetap berlaku? Jawabannya tidak. Allah tidak lagi melebihkan Bani Israel ke atas manusia-manusia yang lain. Yang Allah lebihkan di zaman ini siapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi sejak diutusnya Rasulullah SAW yang Allah sebut sebagai khaira ummah, umat yang terbaik adalah kita. Selama kita berpegang kepada ajaran Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bani Israel tidak lagi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diberi fadilat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka meninggalkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Dan umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keunggulannya ya, di antara manusia-manusia lainnya karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau kita jauh dari amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan di bawah Bani Israel. Kita tidak akan ada bedanya dengan Bani Israel. Fadilatnya akan Allah angkat, kelebihan kita akan Allah angkat kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itulah yang sedang ditegakkan ya khususnya oleh para
ulama-ulama kita sekarang ini, yang mana mereka mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ya, ada yang persidangannya panjang lebar gitu ya. Vonisnya itu berkali-kali karena kasusnya pun ada beberapa kasus yang dibuat-buat ya, gara-gara kerumunan saja itu bisa lama urusannya, sementara yang kerumunan yang lainnya dibiarkan. Ini kan sudah kasat mata gitu ya. Kita nyesek jadinya kan ya. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Jadi tidak ada kata yang lain, sabar ya. Jadi kekerasan itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Ya. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar itulah yang bisa mengembalikan keunggulan kita umat Islam di atas umat-umat yang lain. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ini mulai kita tinggalkan, ya kita akan di bawah Bani Israel. Ya, Bani Israel ini akan berkuasa gitu. Akan leluasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan dalam menguasai dunia ini. Ya, dengan perangkat-perangkat yang dia miliki, ya, dengan kemajuan teknologi yang mereka kuasai, ya, itulah yang menjadi instrumen mereka untuk menguasai dunia ini, untuk mempengaruhi umat Islam. Yang menjadi kendala mereka adalah umat Islam. Ya. Banyak keinginan-keinginan mereka yang tidak bisa mereka selesaikan itu gara-gara apa? Gara-gara adanya umat Islam. Itu. Mereka sejak lama ingin menyebarluaskan prinsip ribawi. Tapi gara-gara umat Islam ini nggak langgeng mereka. Apalagi sekarang ini semakin banyak umat Islam yang sadar untuk tidak mau berinteraksi dengan bank-bank konvensional. Ini adalah ancaman bagi mereka. Makanya mereka marah kepada umat Islam. Karena banyak kepentingan mereka terhalangi oleh siapa? Oleh umat Islam. Jadi dengan kata lain, pertarungan hak dan batil ini pertarungan abadi. Kita jangan bermimpi bisa hidup langgeng, itu jangan bermimpi. Hidup ini bukan untuk apa ya? Untuk dinikmati ya, dengan istirahat ya, dengan piknik, bukan. Hidup ini perjuangan untuk mempertahankan kebenaran ya. Baik, ini sekedar mengulangi muqaddimah dari Al-Qur'an sebelum kita memasuki ayat yang panjang sekali ya, bisa dikatakan hampir 100 ayat atau mungkin 100 ayat bercerita tentang satu komunitas manusia yang pernah ada dan masih ada, ya, dengan profil yang lebih kurang sama, ya, yaitu Bani Israel. Ya, kita akan pelajari insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, tentang jenis manusia ini, ya, atau satu ras manusia yang namanya Bani Israel ini. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Kalau ada pertanyaan saya persilakan sebelum kita tutup. Baik, ini saja mungkin kajian kita di hari ini. Semoga mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.